Jangan berlebihan anggap dunia tuh, ya. Biasa aja, karena apa yang dicari itu ditinggalkan. Jadi kalau ada orang mencari terlalu serius pada yang ditinggalkan, itu masalah. Kecuali serius mencari dunia sebagai instrumen alat untuk meraih akhirat. Jadi orientasinya kemana? Ke akhirat. Nah ini poinnya. Yang pertama Allah berikan adalah ampunannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, tadi yang saya baca, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Udah. Jadi yang pertama Allah kasih itu ampunan dari semua dosa. Kalau sudah nggak ada dosa, dijaga maksudnya oleh Allah dari perbuatan dosa, maka semua dikasih. Sifat baik dikasih, doa belum minta udah dijawab, sepanjang ada harapan-harapan, itu semua dibukakan pintunya. Ya, itulah rasa cinta yang bisa kita dapatkan. Untuk itu, insya Allah materi subuh ini kita akan belajar tentang cara meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begini, kalau kita mau belajar dan ingin meraih sesuatu, selalu pasang target itu yang tertinggi. Karena kemampuan yang Allah berikan kepada kita itu super maksimal. Super maksimal. Jelas ya? Jadi kalau kita pengen ngerjakan apapun, pasang yang tertinggi. Misal, kuliah nih, berapa IPK tertinggi? 4 misalnya. Maka targetkan oleh kita 4. Jelas? Karena kemampuan kita itu Allah berikan sampai ke situ. Bergantung pada ikhtiar kita, kesungguhan kita, kemauan utama kita. Kalaupun nanti nggak nyampe ke situ, karena tingkat ikhtiarnya nggak maksimal, saya kan? Maka standar turunnya itu jelas, 3,5. Ya kan? Jelas standarnya, karena pasang targetnya tinggi, dampak ke kitanya adalah persiapannya pun lebih maksimal. Sama, kalau kita pasang targetnya di muhibbin, nyangkut-nyangkutnya di muttaqin, atau paling rendah mu'minin. Ya, jadi kalau dipasang targetnya itu paling minimalis, untuk menjangkaunya nanti satu menjaganya tidak mudah, dan kalau nyangkut itu persoalannya serius nanti. Ya, ada orang Arab Badui datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, "Oh kama qala ya Rasulullah dullana." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan pada kami, ya, amalan basita, atau kama qala, amalan yang sederhana, yudkhilunil jannah. Yang penting aku bisa masuk surga. Dullani ada amalin basitin yudkhilunil jannah, atau kama qala. Ini pintar ini. Modal dikit, keuntungan pengen banyak. Gak usah rumit-rumit ya Rasulullah. Gak usah yang susah-susah, sederhana aja. Yang penting ke surga. Kan intinya surga ya Rasul. Nah, ini orang desa datang ke Nabi, konsultasi. Dulu orang Baduy itu pintar-pintar, banyak sekali hukum-hukum turun karena pertanyaan orang Baduy dulu tuh. Jadi jangan anggap rendah orang desa. Jangan anggap rendah orang desa itu. Ya, keutamaannya banyak. Masya Allah. Orang-orang yang kebanyakan tawadhu, ya kan? Apa adanya, ya kan? Apa adanya itu kan jauh dari ria, jauh dari sombong. Makanya kalau ada orang tinggal di desa sombong, bukan orang desa tuh. Awas ya, karena ciri khas. Nah, kemudian ketaatannya tinggi. Nah, dia tanya tadi seperti itu, maka Nabi ajarkan, kamu cukup sholat saja, kama qala. Yang fardu aja. Ya, yang fardu. Tidak perlu kerjakan yang sunnah, kalau pengen cukup ke surga. Yang kedua, puasanya Ramadan aja. Yang ketiga, kalau ada harta lebih, zakat. Udah, illa antatawwa, kecuali engkau pengen naik di atas level itu. Nah, kemudian jaga diri dari maksiat. Tiba-tiba orang itu komen begini, ya, komen dia, ya Rasulullah SAW, atau kama qala, saya akan kerjakan yang itu dan saya akan jauhi maksiat. Ya kan? Tontolah kok dia pergi. Lalu Nabi komen. Perhatikan komen Nabi ini. Itu langsung like kemudian subscribe. Kata Nabi itu gini, ya. Aflaha in sadaqa au dakhala al-jannata in sadaqa. Kalau dia komitmen pada perkataannya, dia berpotensi masuk surga. Berpotensi masuk surga. Ya kan? Tapi surganya kan nggak disifati, artinya surga standar yang biasa aja. Ya, ke surga. Tapi surganya apa? Yang standar. Standar-standarnya tetap surga. Yang kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tapi orang ini, lihat perkataannya, saya akan jaga yang fardu itu, saya nggak bisa kerjakan yang sunnah tambahannya, tapi saya akan jaga diri dari maksiat. Perhatikan, catat kalimat ini. Ya, saya kerjakan yang fardu, saya tidak tambah dengan yang sunnah. Tolong dilihat asbabul wurudnya, jangan cuma sampai situ, paham ya? Karena tinggalnya di mana tadi? Desa Baduy. Orang Baduy Arab, desa Arab beda dengan desa kita. Baduy di Arab itu artinya tinggalnya di padang pasir. Sudah pernah ke padang pasir belum? Nah, padang rumput kan sudah pernah kan? Kemarin kita ke bukit ke atas kan padang rumput, sapi banyak, ya kan? Makan rumput di mana aja, nyebar. Kita baru datang dia udah lewat, lirik sama Sidki. Oh, gitu kan? Lewat lagi tuh. Padang rumput, rumputnya banyak.
Di padang pasir cari sapi, nggak ketemu. Nggak ketemu. Kenapa? Karena medannya tidak mudah, nggak sama. Kalau sudah badai, itu pasir bisa pindah, bikin gunung di tempat lain. Tuh. Saya pernah tuh ke Sahara itu, wah, naik ke atas itu nggak mudah. Ban, mobil besar, sebagus-bagusnya, dikempesin dulu buat ke atas. Ban dikempesin tuh buat naik ke atas. Ya kan? Yang nggak kempes cuma unta naik ke atasnya. Yang paling menarik kalau sudah ada badai, ini misalnya pasir begini nih, kayak ombak-ombak di laut aja, kena sama angin besar, pindah ke tempat lain, jadi gunung lain, jadi bukit. Ya, kadang-kadang bisa kamuflase, ya, kamuflasenya bagaimana? Kita nggak tahu bahwa yang pasir itu, misalnya ada batunya atau tidak tuh, itu juga bisa bahaya. Kalau tahu-tahu lompat, ternyata yang ditutup oleh pasir itu batu, kan? Itu nggak mudah. Kemudian kalau dingin betulan, sudah dingin, ada badai. Tinggalnya nggak mungkin bikin rumah tembok kayak begini. Pasti bikinnya tenda. Karena supaya bisa pindah-pindah nomaden. Kalau ini ada bahaya, pindah tempat lain. Yuk, bikin tembok ngangkutnya gimana? Ya kan? Kalau semua dibikin ya hilang padangnya, hilang pasirnya. Sehingga apa yang terjadi? Mau tahajud tidak mudah. Mau puasa, ya kan? Wah, tiap hari puasa nggak dapat apa-apa. Mau sholat sunnah, begitu mau sunnah ada badai misalnya. Tidak mudah medannya. Karena itu dia memutuskan, saya akan konsisten dengan amalan saya. Yang penting saya kerjakan benar, tapi saya nggak bermaksiat. Tuh. Kenapa? Karena sekali dikerjakan maksiat, pindah. Sudah targetnya minimalis, maksiat, habis. Itu maksudnya. Nah, sekarang Anda kalau mau ambil target ini, ditimbang dulu situasinya. Sama nggak tempatnya dengan yang tadi? Sifat kedua dengan maksiat, misalnya. Sifat keduanya. Di padang pasir tuh mau maksiat gimana? Buka handphone, sinyal nggak ada, gitu. Ya, mau nonton Hafid Mira, ada Hafid Indonesia, ada Hafid Mira, ada macam-macam tuh. Mau dibuka tuh nggak bisa, nggak ada sinyalnya, Pin. Ya, nggak bisa. Mau lihat Supernosa Kultum, ya, sinyalnya habis. Jadi nggak kesempatan ngelihat konten-konten yang nggak jelas, pornografi apalagi porno aksi, nggak ada. Maksiat-maksiat nggak terbuka. Ya, mau ke mall nggak ada. Ya, nggak ada pajangan-pajangan yang melahirkan maksiat. Binatang ya emang begitu, binatang nggak ada yang kerudungan, ya kan? Yang ada apa? Nah, lihat kadal, misalnya kadal gurun, bob, ya kan? Lihat unta lewat gitu kan? Unta nggak pakai jilbab. Ya memang sudah begitu. Binatang kan nggak pakai aurat. Jadi potensi maksiatnya kecil, itu maksud saya. Ya, antum di sini baru buka handphone sudah bisa maksiat, ya kan? Lihat handphone, status orang yang dilihat tuh. Ya kan? Lihat foto profilnya, punya istri, lihat istri orang, ya kan? Nah, tuh, ayo, mana tuh? Oh, yang perempuan juga gitu, punya suami, lihat suami orang, pantengin statusnya, lihat-lihat, Masya Allah. Nah, itu potensinya banyak. Sudah begitu, pengen pasang target minimal. Ya kan? Baru sholat aja sudah kadang-kadang mengeluh. Baru sholat, sudah bicarain, yang dibicarain imamnya. Tuh imam mentang-mentang baru datang, bacaan panjang banget. Kenapa panjang amat sih, amat aja nggak panjang? Nah, itu ketika dilakukan itu bisa memindahkan pahala kepada yang dibincangkan. Jadi kalau targetnya cuma minimalis, habis. Untuk itu pasang target yang tinggi. Muhibbin, nyangkutnya mutakin, ya kan? Muhibbin, syukur-syukur nyangkut muhsinin, ya kan? Dari muhsinin jadi mutakin, mutakin jadi mukminin. Paling sial banget masih muslimin deh. Nah, itu poinnya. Ya, jelas? Kan nggak mungkin pasang targetnya muhibbin jadi kafirin, kan nggak mungkin. Ya kan? Atau munafikin, itu mustahil. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jelas? Halo, jelas? Baik, kalau sudah jelas mari kita tutup dengan doa. Baik, jelas bagian pertama mukaddimah, kita masuk bagian kedua. Baik, ayo berjuang. Bib, Zen. Ayo berjuang. Ya, dia jadi syahid tuh. Lanjutkan. Kita keluarkan dulu 4 jenis cara menjadi muhibbin, meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 amalan, mudah-mudahan kita sampai di kajian subuh ini. Sudah? 4 amalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Amal biasa dengan hasil istimewa. Amal biasa, hasilnya istimewa. Perhatikan, saya jelaskan sebentar ya. Amal biasa itu maksudnya memang
standar bagi orang Islam. Standar bagi orang Islam yang pengen mendapat cinta Allah, standarnya ini. Jadi menjadi umum di luar kasus yang khusus. Umum sifatnya. Ya, ditemukan di Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 31. Ya, amal pertama. Ali Imran ayat berapa? 31. Catat. Gi masih kelihatan dari sini tuh. Ayat 31 Gi. Nah. Tuh, agak jauh dikit sana biar nggak nampak tuh. Ya. Baik. Sudah? Paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, itu amalnya. Bahkan diperintah langsung dari Allah. Qul. Katakan Muhammad SAW. Maksud katakan ini sampaikan, viralkan, ya kan? Qul ini bisa berarti juga perintahkan. Perintah untuk mengatakan, minimal begitu. Perintah untuk menyampaikan. Qul in kuntum tuhibbunallaha, sudah? Katakan, viralkan Muhammad SAW. In kuntum tuhibbunallaha, kepada umatmu jika kalian serius mencintai Allah. Jika kalian serius mencintai siapa? Allah. Ya, dicatat dulu ya tadi Ali Imran ayat 31. Halaman berapa? 54. Paling kiri sebelah atas. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian, maksudnya umatnya, maksudnya kita, ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serius mencintai Allah. Perhatikan cara menerjemahkannya. Bisa begini. Bisa kuntumnya dibuang di luar Al-Quran ya, kuntum dibuang, langsung in tuhibbunallaha. Innya nggak berfungsi, tapi hanya memberikan pengantar. Tapi kalau berfungsi ya untuk memberikan sifat menghilangkan nun di ujungnya, in tuhibbullah. Tapi di sini ada kuntum. Kana wa akhawatuha. Bentuknya pasten, madhi, ketemu dengan mudhari. Itu diantara fungsinya taukid, penguat. Ya kan? Maka maknanya jadi dua di sini. Satu menunjukkan keseriusan, sudah. Yang kedua, pembeda dengan orang yang standar mengklaim cinta Allah, tapi tidak menunjukkan pembuktian. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian serius mencintai Allah, artinya ada yang mengatakan cinta Allah tapi nggak serius. Banyak, ya. Ta'sillaha wa tadharu hubbahu. Itu kan komen para ulama itu, ya, diwan yang sangat menarik itu ya. Kalau nggak salah Imam Asy-Syafi'i juga memberikan komen, ta'sillaha wa tadhhiru hubbahu. Kan kamu ini katanya cinta Allah, tapi yang tampak itu maksiat. Kan saya mencintai Allah, tapi lisannya tidak sesuai dengan yang mencintainya. Kan biasanya kan yang dicintai itu diikuti keinginannya. Kan zik tuh, zik kan, misal mau nikah, istri suka kucing, Razik yang nggak suka kucing bisa jadi suka kucing. Ya, kebiasaan suka harimau tuh, pindah ke kucing. Iya, karena yang dicintai suka kucing, gitu. Itu standar. Nah maka ketika seorang merasa mencintai Allah, ya ditunjukkan dengan keseriusan. Jadi kalau orang hanya maaf mengatakan cinta tapi tidak ada pembuktian dengan kesungguhan, nah maka di situ ada ya satu pertentangan, bahasa kerennya paradoks, ya. Tidak sama dengan apa yang terjadi, atau bahasa viral sekarang anomali, kan? Sesuatu yang berbeda. Jelas? Baik. Nah, jika serius mencintai Allah, gimana caranya? Ini poin kita. Fattabi'uni. Maka buktikan cinta itu dengan cara mengikuti pedoman yang Nabi tunjukkan. Nah, karena perintahnya ini kul disampaikan, maka jadi standar. Itulah sebabnya di awal kita katakan yang standar untuk umat Islam. Jadi standar umat Islam itu mestinya cinta Allah. Tuh, perhatikan bagaimana Allah menempatkan dan mengajari kita memasang target standar itu bagaimana. Standar itu tingginya. Kasih yang paling tinggi. Ya, jadi kalau kita pasang targetnya standarnya tinggi, nyangkutnya pun insya Allah masih ada bekasnya. Itu maksudnya. Ya, jadi tempatkan standar pertama kita mencintai Allah itu. Jadi kalau standar itu tidak sampai kepada pokok yang diinginkan, nyangkutnya jelas. Kalau nggak muhibbin tadi apa? Muhsinin. Kalau bukan muhsinin apa? Muttaqin.
Bagaimana yang kita dapatkan dan kita lakukan? Pertama kali, satu, fattabi'uni, ikuti pedoman berkehidupan yang disampaikan siapa? Nabi. Karena itulah dalam Islam menariknya, semua perilaku hidup saat kita beraktivitas itu ditunjukkan oleh Nabi caranya. Dan ini menunjukkan kebenaran ajaran Islam sebagai agama yang hak. Siapakah Nabi Muhammad yang ditetapkan oleh Allah lahir di tempat yang sangat rendah, lembah, ya kan? Akses ke situ tidak mudah, tingkat kriminalnya tinggi, ya terbatas, keilmuannya terbatas, informasi akses untuk mendapatkannya tidak mudah. Kok bisa memberikan petunjuk lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi yang orang sekarang pun belum tentu bisa bikin begitu. Ya, sekarang fasilitas paling lengkap nih sekarang. Ya. Tunjukkan satu-satu saja manusia di muka bumi ini dengan standar kelengkapan sekarang. Akses internet ada, googling bisa, searching gampang. Ya, sekarang mau apa aja cepat sepersekian detik tuh. Ya. Fajri, Raja Pantun mau kultum tuh. Itu bisa tahu siapa yang ada di depannya. Siapa beliau, lahirnya kapan, tanggalnya apa, cuman nama aja meleset, Sampurna jadi Sumeno, gitu kan? Ya, karena kecepatan ngakses gitu, loadingnya agak lambat tuh. Ya, itu aja. Tapi pada intinya, semua bisa diakses dengan segala kecanggihan teknologi dan kelengkapan informasi sekarang. Tidak ada satupun manusia yang bisa bikin pedoman berkehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan presisi yang tinggi. Artinya bukan cuma pedoman, bisa dibaca, ada maknanya, dikerjakan, ada artinya, ada dampaknya. Bisa nggak tuh? Coba rinci kegiatan manusia, dan itu semua bisa melakukan. Nggak peduli apakah di Asia, di Eropa, di Afrika, di Amerika, semua bisa melakukan. Coba, dari yang paling kecil, bangun tidur, semua bangun, diajarin cara bangunnya. Dikasih pedoman berupa doanya. Doa itu kan bukan hanya menjadikan kegiatan jadi formal ibadah, bukan. Tapi di situ ada nilai pedoman. Yang kedua ada pahala. Tuh visinya sampai akhirat. Udah gitu setelah itu ngapain tuh ditunjukkan setiap stepnya ada doanya. Ke toilet aja, kakinya tuh diatur langkahnya. Toilet kiri dulu ya, keluarnya kanan. Terus masuk bacanya ini, keluar ini. Bukan sekedar suruh dibaca, tapi ada makna di dalamnya, dijelaskan detil. Bagaimana seorang manusia bisa melakukan itu? Ini menunjukkan, ini bukan syariat biasa, bukan bikinan manusia, bukan produk budaya. Jadi kalau ada yang mengatakan produk budaya, dan ternyata gelarnya tinggi, itu gelarnya kemungkinan harus dipertanyakan, kurang riset, kurang baca, kurang vitamin intelektual. Gitu aja cara memahaminya sederhana. Ya, akal sehatnya kalau berfungsi, menalar kemudian itu, menemukan kebenaran Islam, pasti itu ditunjukkan. Jelas? Nah, ini untuk menguatkan keyakinan kita tuh. Satu titik. Apa tujuannya pedoman itu dihadirkan? Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Itu jawabannya. Supaya kita selalu mendapatkan pencerahan. Jadi kalau ngikutin pedoman Nabi itu hidupnya cerah. Pasti berhasil. Betapa banyak yang beliau sampaikan atas petunjuk Allah 15 abad yang lalu, baru bisa dipahami sekarang. Baru bisa dimengerti sekarang. Dulu kan pasta gigi belum ada. Yang dipakai kan kayu kan? Yang disebut siwak itu kan, bukan kayu biasa. Di Arab kayu banyak, yang dipakai siwak. Coba riset siwak itu, celupkan ke air, peras dari situ, keluar kemudian bagian airnya itu, atau dari siwak ya. Kemudian coba cek dengan bakteri, sambungkan ya, lihat pakai mikroskop itu, lihat apa yang terjadi. Beberapa membuktikan ketika dimasukkan, dicek seperti itu, habis tuh bakterinya satu-satu. Ya, kenapa air liur anjing itu jadi najis dan harus dibasuhnya berapa kali? 7 kali. Salah satunya menggunakan apa? Tanah. Basuhan 7 kali itu berkali-kali, maksudnya sampai betul-betul ada yang hilang. Sampai ada yang hilang, tapi salah satu unsurnya tanah. Bandingkan dengan air liur kucing. Kenapa nggak ada perintah yang sama? Ya, dicek coba riset ke situ. Ada yang meriset begitu menemukan, oh ini ada kotoran di dalamnya, bakteri yang lain. Dan memang padat, kuat. Salah satunya mati menggunakan apa? Unsur tanah. Gitu. Siapa yang bisa menyampaikan itu? Ngasih pedoman demikian. Karena itu, setiap ada tuntunan dalam Islam yang diverifikasi Nabi tuntunkan kepada kita, pasti di dalamnya ada kebaikan, ada nur, ada cahaya, ada pencerahan yang mengantarkan kita pada kebaikan dalam semua aspek kehidupan. Silahkan cek. Jadi pasti orang yang ngikutin Nabi itu sudah pasti hidupnya itu tercerahkan, mudah, nyaman. Kalau sukses itu cepat, dan diberi pembuktian di semua level kehidupan. Yang dengan jabatan tertinggi,
Ya, sekarang misal negara paling besar itu, misalnya sekarang Amerika ya, dengan konteks sekarang. Luas wilayahnya segimana sih? Segitu-gitu aja kan? Makanya disebut Amerika, se-Amerika-Amerika aja. Dulu, ketika diikuti pedoman dan jadi pejabat tuh, ya, pusatnya di Madinah, tapi provinsinya sampai Afrika Utara. Afrika Utara itu benua Afrika. Afrika Utara itu provinsi waktu itu. Ya, gubernurnya nanti kelak namanya Musa bin Nusair, pangdamnya, pangdam tuh, ya, panglima militer daerah Afrika Utaranya namanya Tariq bin Ziyad. Cuman diusus Tariq ke Iberia, Andalusia, sekarang Spanyol dan Portugal itu tiba-tiba bisa menjadi bagian. Ya, yang paling hebat maju, yang tadinya tertinggal Iberia itu maju jadi peradaban 7 abad. Sampai sekarang masih dilihat. Nggak punya istana jadi istana. Saya punya guru di mata kuliah tarikh tasyri, itu beliau seorang mufti, jadi keliling kemana gitu, dunia perbandingan. Satu kali ngajar kami, beliau cerita, saya baru dari Spanyol untuk studi komparasi tentang putusan-putusan hakim agung di masa dulu, di abad-abad yang Spanyol 7 abad itu, ya, sampai 1400-an tuh. Jadi dari abad, kalau kita lihat 8, mungkin akhir 7 atau ke-8 sampai ke abad kurang lebih 14-15 tuh, kan 1492 waktu terjadi problem besar itu. Itu ada satu ruangan mahkamah pengadilan. Di era itu ya, yang saat menyidang seseorang itu, satu, matahari itu cahayanya bisa berputar terus mengelilingi ruangan itu. Jadi matahari dari sudut manapun, dari terbit sampai dengan terbenam itu, kecuali saat hilang malam ya, itu cahayanya masih masuk ke situ. Dan hebatnya, dari luar itu bisa melihat, menyimak, tapi nggak bisa mendengar suara, kedap suara di dalam itu. Yang saya mau gambarkan adalah bagaimana dengan fase kedudukan saja, wilayah demikian tersebar, setiap orangnya kemanapun jadi duta. Ya, itu luar biasa. Yang paling menarik di aspek harta bisnis. Setiap pebisnis yang ikut petunjuk yang Nabi sampaikan, gini cara berdagang ya. Kalau pengen untungnya luar biasa begini, selamat sampai akhirat seperti ini. Kerjakan ini, lakukan ini, jauhi ini. Maka muncullah sosok-sosok seperti Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ya. Sosok-sosok ilmuwan di bidang pengetahuan. Ketika mereka bandingkannya gini, sebelum ikut Nabi dengan setelah ikut Nabi, bandingkan. Itu bisa diriset karena biografi masih ada sampai sekarang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karamallahu wajah. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu taala anhu, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Coba cari biografi orang-orang ini misalnya sebelum kenal Nabi dan ikut Nabi dibandingkan dengan mereka setelah kenal Nabi. Coba, sebelum ikut Nabi bagaimana? Setelah ikut Nabi bagaimana? Abu Hurairah itu sebelum ikut Nabi, cek ingatannya itu bagaimana? Setelah ikut Nabi, bagaimana perubahan pada ingatannya? Ali bin Abi Thalib, penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu dan sebagainya, luar biasa. Jadi semua aspek bila dikerjakan dengan benar, itu pasti menambah pada kebaikan, keistimewaan. Paling standar kita pasti berubah jadi baik. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah. Kalau diikuti itu cahaya yang melekat pada Nabi, atau sudah yukhrijana minadh-dhulumati ilan nur. Keluar kita dari kegelapan menuju sisi terang. Itulah bacaan di antara R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini itu di antara bacaannya minadh-dhulumati ilan nur, diterjemahkan ke bahasa kita apa? Habis gelap terbitlah terang. Gitu. Nah, kalau mau dapat cahaya, dapat terang, ya ikuti siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kita mengikuti Nabi itu tujuannya, ya apa salah satunya? Untuk mencintai Allah. Dengan mencintai Nabi, hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan hubbun Nabi itu dengan mengikutinya. Nah, cinta Nabi, Nabi yang nggak diikuti. Ya. I love you Nabi, aku cinta padamu. Dia aku cinta padamu tapi nggak diikuti. Ya padamunya aja, padamu. Pembuktiannya nggak ada, susah. Jelas ya? Nah ini bagian yang pertama. Baik, nah ini kalau kita dapat, walaupun dia standar, hasilnya istimewa. Apa itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita tuh. Ya latihan dari mulai, misalnya mata dulu nih. Apa yang diinginkan oleh Allah lewat petunjuk Rasulullah, ya kan? Pada fungsi mata. Bagaimana cara memandang yang Nabi contohkan? Kapan dipandang, kapan tidak? Itu kan? Pandang bawa albek. Mana cakepnya? Cakep, pandang yang baik-baik. Itu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya kan?
Nah, jadi itu aspek yang pertama yang bisa kita kaji. Ini yang standar nih. Jadi mulai sekarang keluarkan pedoman berkehidupan dari Nabi, dari pikiran ke mata, ke telinga, ke lisan, sampai ke ujung kaki. Jelas? Nah, nanti kalau sudah dapat kita itu, turun ampunan Allah, maka rahmat Allah dicurahkan. Yang sebesar apapun kalau rahmat turun, udah selesai semua. Itu yang dimaksud Quran surah ke-39 ayat 53. Yang semalam terjemahannya dibacakan oleh Mas Ami itu. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ingatlah teman-teman firman Allah di Quran surah 39 ayat 53. Masya Allah, yang terjemahannya, nah ya kan, semalam kan itu. Kan? Qul katakan, viralkan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang melimpah dosanya, israf. Israf itu berlebihan. Ya, udah tahu nasi kotak jatah satu, tambah yang lain, tuh kan? Hah? Udah tahu gorengan cuma cireng, tambah yang lain, tuh kan? Jatah satu, tambah yang lain. Ya, darmaji lah. Ya kan? Nah, itu israf. Ya kan? Tahu darmaji nggak? Nah, itu ya. Darmajinya, daharnya pakai bahasa Jawa. Dahar 5 ngaku siji. Gitu ya. Makannya 5, ngakunya 1. Itu israf. Israf. Ya. Ngakunya cuma ngambil ayam, ternyata ayamnya numpang di Alphard, Alphardnya sekalian diambil, gitu kan? itu salah satu israf namanya. Ada israf dalam berdosa. Israf berdosa tuh gini, kalau nggak melakukan rasanya kurang lengkap. Kamu tahu nggak? Dia kemarin mencuri ini, oh yang benar, besok saya buktikan. Nah itu israf. Jadi kalau belum dikerjakan rasanya belum lengkap, semua dikerjain. Jahil iya, jahil dalam hal yang buruk, gitu kan? Kemudian apalagi bikin hoax iya, mencuri iya, menipu iya, dikerjakan yang buruk-buruk itu. Hati-hati ya, ada beberapa dosa. Dosanya itu dia dosa menular. Jadi kalau dikerjakan bisa nular ke dosa lain atau ke orang lain. Hati-hati. Misal zina tuh, ya, zina itu kalau sudah berlaku, udah kemana-mana tuh, bisa ke mabuk, bisa ke lain-lain dan sebagainya. Itu bahaya. Itu bahaya. Pornografi, makanya hal-hal yang mendekati zina harus dijauhi. Wala taqrabuz zina, takrab di situ ke instrumennya jangan didekati. Ya, pornografi itu paling bahaya. Saya punya teman meriset, itu memindai salah satunya otak manusia itu gelombangnya. Beliau menyimpulkan dari hasil pindaian itu, dilihat, dicek, dan ahli tentang saraf, ahli tentang pergerakan otak, itu lebih bahaya pornografi dibandingkan dengan narkoba. Narkoba aja sudah bahaya luar biasa. Pornografi di atas itu. Dan terekam terus, terbawa. Makanya jangan pernah dicoba. Ya, hati-hati. Apalagi nanti dari pornografi jadi porno aksi. Itu berbahaya dan mengganggu karena di otak kita kan ada dua bagian yang berfungsi, otak kanan, otak kiri. Ya, otak kiri untuk memformulasikan rumus-rumus dan sebagainya. Otak kanan untuk imajinasi. Nah, imajinasi ini kadang-kadang lebih kuat dalam kondisi tertentu dan bisa berpengaruh kepada otak kiri. Ya, gampangnya gini, kalau lagi ngafalin Quran, itu kan otak kiri berperan tuh, ramu, narik lagi. Tapi kan sering terganggu, setan masuknya ke otak kanan, bukan kirinya. Makanya ketika baca mau ngapalin membayangkan apa, terjadi nggak begitu? Tiba-tiba dipindahin, itu kan? Alif tuh baru ngaji tuh alif, tiba-tiba kata setan niba nih bagus tuh kan? Atau dikasih bayang-bayang di luar. Ya lagi baca tuh alif lam mim, kamu inget tuh waktu main bola tuh, oh bola kamu diambil Jackie Chan, tendang aja langsung sama dia tuh, muncul tuh. Padahal lagi baca Quran, Jack tuh, gitu. Ya. Nah ini nggak mudah, ya, nggak mudah. Nah, jadi itu gambaran yang pertama untuk kita semuanya. Apa yang kita kerjakan itu, kalau kita lakukan niatnya untuk mencintai Allah dengan cara mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pertama diberikan adalah ampunan dari apa? Dosa. Nanti ampunan dosa itu kalau sudah akumulasi, yang israf pun diberikan. Saat diberikan itu rahmat Allah, rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina ya asrafu la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Viralkan Muhammad SAW pada hambaku yang melimpah dosanya. Banyak. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah rahmat diberikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua jenis dosa diberikan. Makanya saya sering sampaikan teman-teman yang lagi pesantren, terutama di lembaga permasyarakatan. Ya, pesantren di situ saya sebut pesantren itu karena paling enak. Diberikan fasilitas setelah merasa berdosa, diputus, masuk pada lingkungan, diisolasi. Kan kerjaannya cuman ke masjid, kalau yang muslim ke masjid, balik kamar. Cuman kamarnya kan dijerujiin aja gitu, ke masjid, masuk kamar, masuk lagi, ruang makan, balik lagi. Itu kalau nggak dimanfaatkan untuk taubat.
mendekati Allah. Sayang-sayang, bahasanya gini, kamu sudah aku kurung di situ kan, kata Allah tuh kan, dimasukkan ke situ dengan sistem yang dibuat di situ, belum kenal Allah juga, kemana lagi mesti diberikan? Itu poinnya. Nah, maka pada titik ini ketika rahmat diberikan, ya jangan putus asa dari rahmat Allah. Begitu rahmat datang, yang lain dibuka. Ujian jadi gampang. Kalau rahmat turun, ujian gampang. Ya. Karena formulasi ujian di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." 156-nya, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Allah selesaikan semua ujian itu. 157-nya, "Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah." Begitu rahmat turun, wa ulaika humul muhtadun. Solusi datang. Jadi kalau rahmat Allah itu sudah diberikan, mudah menghadapi masalah. Ilmu, ya, bahwa jada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya, Quran surah 18 ayat 65. Ilmu datang, itu rahmat. Nanti kalau rahmat Allah diturunkan pada kita dari ujung kepala sampai ujung kaki karena sering istighfar. Ini matanya ikut Nabi cara melihatnya, telinga ikut Nabi cara mendengarnya, lisan ikut Nabi cara bicaranya. Kita belajari. Sebulan ini saya pengen belajar cara Nabi menunjukkan kita memandang. Besoknya lagi Nabi mengajarkan telinga mendengar sampai ke ujung kaki. Maka nanti seluruh tubuh kita terjaga menjadi hamba Allah yang diliputi oleh rahmat. Ya, nama Allah yang memberikan rahmat di dunia yang cukup luas, Rahman. Hamba Allah Abdun, Abdurrahman. Dijamakkan karena bukan cuma 1-2. Bukan cuma Alwi yang pengen jadi Abdurrahman. Ya, Hanif juga pengen. Ya kan? Siapa lagi? Yang lain juga pengen. Razik walaupun tadi ada di sini kemudian keluar belum balik lagi, pengen juga dapat rahmat Allah. Ya. Pengen tuh calon istri yang nonton tuh, ya belum balik lagi tuh Razik tuh. Ya, kalau dapat rahmat Allah, jadi abdun menjadi apa? Ibadun. Maka ibad ditambah rahman jadi ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Santai, ada masalah apa aja lewat, ya. Yang dipikirin tuh bukan masalahnya, yang dipikirin tuh aduh ini kawan saya dosa nih, gimana cara Allah nanti ya, cara supaya dia dapat ampunan Allah, ya gitu poinnya. Jadi yang jadi pikiran tuh bukan persoalan yang dia kerjakan ya pada materinya, bukan, tapi takut nih orang terjerumus dalam keburukan. Ya makanya qalu salama, mudah-mudahan selamat deh gitu kan. Nah, responnya baik-baik, itulah ibadah rahmat. Itu kalau sudah dapat rahmat tuh begitu. Nah, ini standar. Jadi standar orang Islam itu mestinya kita semua, saya termasuk, saling mendoakan kita. Saya, Anda, kita semua itu saling menjaga supaya semua dapat rahmat Allah. Ya. Dalam konteks itulah tiap hari kita belajar satu-satu, dikit-dikit. Nanti setelah di standar ini dirinci per kasus. Misal kasusnya pengen naik di atas standar, lebih soleh. Ya, lebih soleh. Maka nanti hubbun disifati dengan ihsan. Sudah dicintai Allah dan ibadahnya juga selalu merasa diawasi Allah. Jadi gabungan antara ya muhibbin dengan muhsinin disatukan jadi satu tuh. Dia dapat cinta Allah karena sifat ihsannya, san tuh. Gitu. Dapat cinta Allah karena sifat ihsannya. Karena dia gabungkan dua itu, maka saat pulangnya, saking rahmat Allah itu luas, disuruh masuk surga, luasnya seluas langit dan bumi. Ya, kita dapat sebumi aja udah luar biasa. Ini seluas langit dan bumi, komplek tinggalnya. Ya, seluas langit dan bumi itu. Antum di sini punya pulau, ya kan? Kita itu kan kurang lebih 13.000 pulau ya. 13.677 pulau. Itu kurang lebih yang tercatat. Belum Pulau Gebang, Pulau Gadung, itu kan? Taruhlah 10 Gadung tuh punya pandang semua nih. 10 Gadung misalnya tuh. Antum kalau kerjakan amalan muhibbin sampai tambah dengan muhsinin, itu dunia plus akhirat, langit dan bumi disatukan. Jadi seluas tempat tinggal antum tuh. Ayo coba silahkan. Mau kopro sampai ujungnya silahkan aja. Ya, mau maraton tuh, ayo silahkan. Sampai ujungnya tuh. Wajan Siwar mau jogging pagi-pagi di surga yang seluas langit dan bumi. Ayo cari ujungnya tuh. Terus jalan. Dan setiap ujungnya indah. Setiap yang kita lihat indah. Lihat sini indah, lihat sini indah. Masya Allah. Setiap lewat keindahannya bertambah. Jadi ya, itu cara meraih cinta Allah dengan amalan ihsan. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran, masih ayat 133 sampai 134.
Tuh, Jik, catat Jik. Ini barusan di miss call tuh sama calonnya. Dicari sama Ustaz, cepet balik. Emang kenapa? Kayaknya diundur pernikahannya. Diundur tipes lagi Anda. Ayo, sudah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Lihat amalannya ya, sampai kita dapatkan cinta Allah dengan orang ihsan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Sampai di sini nih amalan yang tadi muttaqinnya nih. Tapi lihat ujungnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Jelas? Halo? Ya kan? Bergegaslah, cepat. Kalau saro'a itu artinya cepat, jangan banyak mikir. Jangan terlalu banyak persiapan. Ya. Beda dengan sa'a. Kalau sa'a itu bergegas tapi ada persiapan. Misalnya, sekarang hari Senin, besok hari Selasa, besoknya lagi Rabu, lusanya Jumat, masa Kamis. Bangun Pak, bangun, kum. Lusanya Rabu, lusanya Pak dulu juga salah sebenarnya itu. Cuman diam-diam aja. Jumat, coba waktu kita Jumatan itu ada perintah untuk Jumatan diminta bergegas, tapi pakai sa, bukan pakai saroa. Quran surah 62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati bukan fasari'u. Tuh. Jadi kenapa menggunakan sa? Bergegas tapi siap-siap dulu. Ya, Auriga lagi mau main kamera, mau moto nih pas Jumatan tuh. Sebentar lagi mau masuk Jumat. Nah, siap-siap simpan kameranya, fokus ya, mandi dulu, pakai minyak wangi dulu, berangkat. Ya, jadi tidak berangkat ujuk-ujuk langsung berangkat begitu saja. Siapkan dari sebelum kita ya mendengar panggilan itu. Jumat jam berapa? Jam 12. Jam 11 sudah disiapkan. Ada yang nyiapin saking tingginya imannya dari jam 7. Siapin nanti Jumatan di mana, mana parfumnya, mana macam-macamnya gitu kan. Ya, berangkat dengan ganteng maksimal. Wah, optimal kita berangkat. Imannya optimal, gantengnya maksimal. Ya kan? Handphone dimatikan dulu. Handphone itu urusan dunia. Makanya dunia itu semua materi. Kita mau cari akhirat. Kalau dunia handsome nggak penting, yang penting handphone, Jik, gitu kan? Nah, tapi kalau urusan akhirat, nah itu hati kita yang dibawa supaya bisa lebih optimal. Berangkat pakai fas'au. Tapi kalau saro'a, wasari'u, nggak usah banyak mikir, nggak usah persiapan. Wasari'u ila maghfirah. Kalau nyari ampunan Allah, jangan banyak persiapan. Begitu merasa dosa, langsung tobat. Kalau disiap-siap ditunda-tunda, ya seperti kisah yang dulu disampaikan di sini. Siapa yang ngasih kisah itu? Misalkan seorang pemuda yang tiba-tiba berdosa, tobatnya ditunda untuk besok harinya, ternyata malam meninggal. Siapa tuh? Zik. Tuh. Zik lah, gitu. Zik. Tuh kan? Tobat langsung. Terus ke toilet dulu, pulang dari toilet tobat gak bisa. Ya, tobat salah langsung tobat. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Cepat tobatnya kata Allah, jangan tunda-tunda, itulah saro'a. Ya, nanti ada orang yang setelah itu dia berharap mendapatkan tempat pulang seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Nah, orang takwa, ada golongan takwa. Takwanya yang mana nih levelnya? Ya, ternyata yang luar biasa. Jadi dia naikkan level takwanya terus ke atas tuh. Dari mulai latihan berbagi, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kan berbagi itu melapangkan hati, makanya pulangnya dikasih tempat seluas lapangan. Wal kadhiminal ghaidha, nahan marah itu meluaskan hati, bukan menyempitkan. Itu marah tandanya sempit apa? Hati, diluaskan. Ya, meluaskan tuh gini, bisa melandai itu, bisa cara marahnya berbeda. Nabi kan kalau marah mata memerah. Ya kan? Setelah itu langsung diingatkan. Ingatkan itu tergantung level kesalahannya. Bisa kalimat pelan, bisa meninggi, bisa tinggi banget untuk menunjukkan pelanggaran yang serius. Mukamlah. Jelas? Ya, tapi pernah nggak dengar Nabi caci maki gitu? Nggak ada. Ya, dan sebagainya. Diingatkan, paling-paling diambil kisah yang dulu-dulu. Kalian jangan seperti umatnya Musa alaihissalam, banyak nanya nggak dikerjain, gitu kan? Nah, kalaulah Musa hadir sekarang, tentu Musa pun akan beriman kepadaku dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat yang membuat kita berpikir.
Nggak ada sejarah yang ditemukan di ilmu hadis Nabi marah-marah misal, dan wallahu a'lam kan kita tidak menyebut hal demikian, nggak ketemu ya. Jadi tata ya, jangan sampai sedikit-sedikit keluar bahasa-bahasa yang hanya digunakan di Ragunan ya, atau di beberapa tempat yang tidak elok misalnya. Tahan. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang. Memaafkan tuh pahalanya banyak banget, dan dampaknya ke psikologi itu luar biasa, lapang. Ingat ya, kalau orang salah kita maafin, urusan kita dengan dia selesai. Tapi urusan dia dengan kita dan dengan Allah itu belum selesai. Sepanjang dia belum minta maaf pada kita. Sampai akhirat kita nggak punya urusan sama dia. Tapi dia punya urusan dengan Allah pada dosa-dosa yang dia lakukan terhadap kita saat di dunia. Ya, misalnya ada orang fitnah Anda maafin aja. Ya, yang bisa dipelajari cara memaafkan elegan tuh diantaranya Imam Syafi'i. Belajar dari akhlak Nabi. Imam Syafi'i itu gini, satu kali satu muridnya datang bilang gini, ya Imam, orang itu di depan Anda kayak hormat, senyum, saya kan. Oh sekarang manggil ya Imam, Ustadz, kalau sekarang gimana dan seterusnya. Tapi di belakang Anda dia jelek-jelekin Anda. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah, berarti saya masih terhormat nih. Wibawa saya katanya. Wah, kok bisa berwibawa? Nah karena orang itu tidak bisa menjelek-jelekan saya di depan saya. Berarti saya berwibawa. Dia nggak mampu menjelekkan saya di depan saya. Karena itu dia menjelek-jelekan saya di belakang saya. Itu tandanya Allah menjaga wibawa saya. Alhamdulillah. Nah orang seperti ini nanti ditutup oleh Allah pikirannya dengan orang-orang itu. Dia lapang saja, jadi mengerjakan apapun ringan. Tapi orang itu sebelum minta maaf kepada yang bersangkutan terus terbawa. Yang celaka adalah ketika terus bertambah keburukannya. Ketemu ini cerita lagi, itu terbawa. Kalau nggak selesai itu terbawa terus. Itu yang paling berbahaya. Jadi kalau semalam kan ada materi tobat kan, ya kan? Mas Ami kan nyampaikan itu tadi malam. Nggak perlu gengsi bertobat, ya kan? Ya, ada pengakuan diri sendiri. Begitu itu sudah dilakukan, lapang tuh. Salah itu kalau sudah keluar itu lapang betul, lapang. Tapi kalau belum dikerjakan, bahaya kalau ditunggangi oleh setan. Setan tuh gini, saya bocorkan ya, bocor halus banget nih. Ya, trik setan itu, kalau ada orang berbuat salah, dia numpangin dengan halus sekali supaya kesalahan ini ditutupin lagi dengan kesalahan yang lain. Nanti kalau terakumulasi, ditambah lagi bisikannya, dibikin yang lebih dahsyat lagi. Kesalahan ditutup dengan menjelekan orang yang sebetulnya benar. Ya. Ayam dicuri nih. Yang nyuri ayam ini kalau ditumpangi setan nggak mau tobat, ini bisa menjelek-jelekan yang punya ayam, padahal dia yang nyuri. Paham? Nah, itu tipikalnya tuh. Ya, dan sekarang eranya kan era berkembang teknologi, setannya makin canggih. Ya, bisa masuk lewat IG, bisa masuk lewat status. Oh dia yang nyuri, kok dia yang heboh gitu kan? Jadi begitu. Nah orang-orang yang terzaliminya justru itu yang kemudian ditersangkakan, disalahkan, ya dan seterusnya. Itu sesuatu yang berbahaya. Nah kalau orang ini punya sifat tadi, dia mencoba untuk jadi muhibbin, untuk mendapatkan cinta Allah, dia abaikan aja. Saya tidak merasa tuh, biarin aja. Saya maafkan, selesai. Maksudnya apa? Dengan saya urusannya selesai. Tapi dia dengan Allah itu tidak mudah. Makanya kalau ada kesalahan, paling gampang akui, minta maaf, selesai. Terus kalau Allah sudah tutup, jangan dibuka. Jangan dibuka. Dah tuh. Ya, kalau sudah Allah tutup, jangan bikin status. Sebab gini nanti, kalau nanti dimaafkan dan dia minta maaf, tapi nggak bisa meralat kepada yang lain, itulah jebakan setan di situ yang paling bahaya. Jebakan setan itu bahaya. Nih, fulan dengan fulan. Ini masalah nih, ini fitnah misalnya ke sini. Ini yang fitnahnya kan kiri nih. Ini fitnah ke sini, kanan. Begitu difitnah, biasa kan puasa pengen kosong-kosong. Ya kan? Sebelum puasa, ini fitnahnya bikin status di media sosial misalnya. Yang bikin fitnah yang kena sial. Ya kan? Media sial. Ya kan? Ini bikin status nih. Menyebar, yang lain ikutan fitnah. Begitu masuk puasa, ini sadar salah nih. Misalkan, tiba-tiba minta maaf. Saya mohon maaf, kemarin saya hilaf. Begini. Ini dimaafkan, tapi ini harus meralat pada yang lain bahwa ini salah. Nah kadang-kadang yang ini selesai, yang ini nggak selesai. Karena setan masukin lagi. Udah dimaafin kok, gitu kan? Tapi kan yang ini belum selesai. Bagaimana meralat puluhan, ratusan, ribuan orang yang sudah terkena dampak dari ini. Itulah bahayanya hoax. Ya. Makanya hati-hati. Nah, sekarang kan serba online. Serba online. Dan online itu membuat banyak masalah. Figur-figur top aja bermasalah. Spider-Man sekarang ngamen di jalan tuh. Karena zaman online.
Transformer tuh jadi minta-minta di jalan. Saya lewat tuh transformer. Kemarin di TV, sekarang di jalan. Zeus main judi itu. Ya, hati-hati lah. Hati-hati. Nah, hati-hati. Torik. Ya. Nah, dia sedang menghindari maksiat yang dibangunin. Ya. Ujungnya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai pelaku ihsan. Jadi didapatkan itu cinta Allah itu lewat sifat ihsan. Nah, ihsan itu dilatihnya lewat apa? Amalan tadi, berbaginya merasa dilihat Allah, pengen mencintai Allah. Jadi kalau sedekah itu niatkan pengen mencintai Allah. Itu level bedanya. Jadi ada orang sedekah pakai ihsan untuk mendapatkan cinta Allah. Ya. Gimana standarnya? Misal di Masjid Mira kan di Nur Khalis nggak ada kotak tuh. Ya kan? Misal di tempat lain ada kotak nih, kita masuk. Kita mau masukin. Maka masukkan itu dengan standar cinta Allah. Niatnya bukan hanya untuk sedekah. Kalau sedekah biasa, yang lain juga sedekah. Saya pengen Allah cinta saya. Maka cara sedekahnya beda. Gimana caranya? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Dia lihat mana yang paling bagus supaya Allah senang dengan apa yang saya berikan. Ya kan? Ya, nip nih. Ada uang baru nih, baru keluar. Ya. Dari bank, masih segar, masih bagus, dilihatnya enak. Ada yang kedua tuh, udah dilipat di saku, udah lecek, the kill of the kumbal, ngelihatnya nggak nyaman, ya kan? Mail lewat nih, bukan Mail Upin Ipin ya, anaknya ini apa? Hanif, namanya Ismail, dipanggilnya Mail, ya, makanya istrinya Hanif dipanggil Bu Mail. Mail ada nih, bilang nih, bobo, gitu kan, bobo kan Mail gitu biasanya tuh, bobo, uang, gitu kan, nah, minta tuh, ada tetangga, Hanif dan niat sedekah tuh, Zaid datang, anaknya Aldi, dan niat mau ngasih tuh, datang tuh, kasih yang mana sama si Zaid tuh, yang lecek apa yang segar? Coba yang mana tuh? Nggak bisa jawab tuh, pasti yang lecek gitu. Siapa? Si Jahit. Sini nih kan om ada rezeki, kasih yang lecek tuh. Nah itu standar. Tapi kalau kita pengen cinta Allah, Masya Allah, nggak penting, yang penting Allah cinta saya, ya kan? Sini om ada rezeki nih, insya Allah masih bagus, simpen ya, jangan kasih sama Abi, simpen aja, ya kan? Bawa tuh Mas Zaid tuh. Mail nanya, Bapak, mailku yang ini gitu kan? Jawab apa? Ini kelihatan lecek, tapi sebetulnya di dalamnya ada cinta Allah yang dikasih mewah oleh Allah. Gitu. Yuk kita bawa, kalau nggak percaya beliin mainan. Oh bagus kan? Gitu ya. Yang lecek aja udah bagus. Di akhirat nanti Allah ganti dengan yang lebih hebat. Semuanya bagus. Itulah yang dilakukan Umar ketika anaknya datang. Bapak, bajuku kok tambalan, yang lain kok bagus-bagus. Apa kata Umar? Oh kamakala, nah ini sementara. Yang penting ini baik di mata Allah. Allah sayang, cinta sama kita. Kita sederhana, di akhirat akan diganti dengan jubah yang begitu kemilau. Menangis keduanya berpelukan. Padahal pada saat yang bersamaan seorang presiden. Gitu. Nah ini apa namanya? Poin-poin besar. Nah itu ihsan tuh begitu. Ihsan tuh begitu. Ya nggak penting orang dengar bacaan jadi imam di depan. Yang penting Allah mencintai bacaan saya. Gitu. Orang mau senang mau tidak, oh Ustaz bacanya bagus benar. Ah biasa aja Pak. Bah biasanya. Bagusan Pak Dulo. Gitu aja. Biasa aja. Ya Pak Duli Masya Allah adanya luar biasa. Ya saya pas buka tadi saking tahunya Pak Duli yang adan kecelekok saya gitu kan ya. Misal ya saking terkena getaran frekuensi adan tuh. Ya beliau kan harus ditepuk. Kalau nggak ditepuk suaranya naik terus tuh. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, naik tepuk dulu, berhenti itu. Itu. Ya. Itu luar biasa. Itu mengamalkan hadis. Hadisnya apa? Ya, para muadzin itu kan nanti ditinggikan tuh lehernya. Tinggikan leher itu penghargaan. Maksudnya apa? Dia derajatnya tinggi karena suaranya sering adzan di dunia. Gitu. Dia mengambil sanad itu tuh. Ya. Walaupun nggak jelas juga sebenarnya itu. Ya. Nggak jelas tuh bukan nggak jelas pahala dan sebagainya, tapi nggak jelas tuh motivasi ya, semakin lebih baik. Kalau adzan nggak apa-apa karena nggak ada aturan mad dalam adzan itu, kecuali bacaan Quran. Silahkan cari yang bagus, yang baik, suara yang bagus. Tapi kalau dalam bacaan Quran yang didahulukan tajwid. Ingat, bukan lagu karena nggak ada kaitan sama lagu.
Tajwid itu kalau sudah dibacakan, keluar bacaan sendiri. Membaguskan bacaan Quran itu bukan melagukan. Artinya cari notasi lagu bukan itu. Bukan ngikutkan tajwid ke makomat, bukan. Awas, hati-hati. Kebalik. Ikutkan tajwid, hiasi suara kita supaya benar baca tajwid. Nanti keluar suara sendiri. Ya, karena Quran itu bukan notasi, nggak ada kaitan sama musik. Ya, awas, hati-hati. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, nggak pantas bagi Allah ngajarkan kepada Nabi itu syair. Di antara syair itu ada unsur musik, jadi nggak ketemu gelombang Quran dengan itu. Makanya saya sering nasihatkan pada para penghafal Quran, kalau ingin menghafal Quran jauhi musik, jauhi. Nah, saya itu meriset musik, memberikan hukum secara proporsional, tapi kalau sudah jadi ahli Quran sudah menjauh. Ya, saya pribadi tidak terlalu tertarik ya dengan musik. Cuma kita kan meriset, dan riset harus adil menempatkan hukum. Jangan karena kita nggak suka jadi nggak adil. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Adil kita, tempatkan hukum adil, kasih orang porsinya. Yang haram ini ya, kalaupun boleh yang syaratnya begini, tapi kalaupun bisa dilakukan jadikan sebagai pengantar kepada yang lebih bagus lagi, ya kan? Nah, sekarang ilmu-ilmu guru-guru tahu melodi tapi nggak tahu tajwid, kenapa nggak belajar ilmu tajwid misal, ya kan? Ngajarin suara bagus, kenapa nggak dipakai ngaji? Boleh bertahap pelan-pelan, tapi bukan berarti langsung haram begini, tidak, ada tahapan-tahapan, ya kan? Nah, paham ya maksudnya? Jadi kapan ini lakukan, kapan tidak dilakukan. Tapi kalau sudah masuk pada ranah-ranah pilihan yang cukup bagus, maka hindari supaya frekuensinya tidak terganggu. Jelas ya? Kecuali kalau sudah bagus betul Qurannya, sudah hafalannya kuat dan sebagainya, lalu meriset dan sebagainya, insya Allah nggak terganggu sepanjang yang dilakukan bukan yang haram-haram. Ya kan? Dan jangan aneh-aneh. Mau masuk ke diskotik untuk meriset, nggak ada kerjaan itu. Ya? Ya. Jelas? Saya notasi hafal. Hafal saya. Bukan cuma do re mi fa sol la si do, dari turunannya sampai turunan dari awal ilmu arudnya. Ya, wazannya apa? Baharnya tawil, tawilun nahudun al-buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ya kan? Apalagi rajas mustafilun 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 sampai dengan zihafnya kapan dipotong, kapan nggak tahu saya. Alhamdulillah. Sampai masuk ke nazam dipakai di alfiyah tahu saya, pakai rumusnya rajas musdawaj. Rumusnya tahu, alhamdulillah. Ya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Itu paham. Masuk ke notasi sekarang C D E F G A B C G A B C D E F G D E F G A B C D A B C D E F G A F G A B C D E B C D K G A B C B C D I C D I C tahu saya. Ya, untuk apa? Untuk meriset kapan larinya kemana. Ini kapan begini, kapan seperti ini. Oh, kapan? Kenapa ada dalil ini? Kenapa begini? Kenapa di sini dibolehkan? Kenapa di sini dilarang? Jenisnya apa saja yang ada di zaman Nabi? Sebelumnya jahiliyah apa saja? Jenis musik ada berapa genrenya? Sampai 7 genre itu kita tahu dan kita belajar ke dalam ilmunya itu supaya menyimpulkan. Ya, tapi pada akhirnya apa? Quran yang paling indah. Jelas? Quran yang paling indah. Sampai mana tadi itu? Nah itu sampai situlah kurang lebih ya. Jadi kita kembalikan lagi, mencintai, mendapatkan cinta Allah lewat sifat apa? Saat baca Quran ingin dicintai Allah. Ya, ini nggak usah terlalu diliuk-liuk, mad sampai hilang. Ya, madnya akapamu? Iya Pak Imad ketiduran. Bukan Pak Imad, tajwidnya pakai mad tuh, panjangnya nggak tepat. Ya kan? Kapan panjang, kapan pendek. Ini karena ngikutin melodi, rumus ini, rumus itu, akhirnya madnya ikut ke situ, salah. Wakofnya nggak betul, ibtidanya salah. Kan jadi problem. Ya kan? Kapan vi, vo-nya tebelin dikit, nun, tebelin nun, mana ini nun, tebelin dikit, vi, ya, vi, tuh. Iya, ya itu kan ada huruf mengalirnya, jadi tasdidnya jangan terlalu ditekan. Iya, karena na'budu, iya, tidak, iya, ya-nya tuh lepas mengalir, iya, tekanannya nggak usah terlalu kencang-kencang, ya kan? Nah, itu dipakai. Jadi kalau kita pakai itu sesuaikan, nanti bagusin suaranya untuk baca itu. Jadi bukan Quran ditarik ke melodi, salah. Ya, besok nanti jadi repot tuh. Zaman Nabi kan nggak pernah baca Quran pakai teori musik. Ya, misal itu ada rumus madid. Dari madid itu keluar syair jadi qasidah. Namanya Tola'al al-Badru. Tola'al badru alaina. Itu rumusnya pakai melodi madid namanya. Madid, ya kan? Tapi nggak pernah dibacain oleh Nabi misal atau sahabat, waliyadzubillah, siapapun misalnya di zaman itu baca wadduha walaili idza saja, nggak ada sampai sekarang. Saya belum pernah dengar Imam Masjid Nabawi baca begitu, ya kan? Terus tiba-tiba ke sini kenapa baca Fatihah pakai lagam melodi Manuk Dadali? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar. Ya. Ntar kalau dibiarin begitu, besok-besok nanti Alam Nashrah versinya Noah. Alam Nashrah laka sadrak. Aduh, udah bubar salat.
Hah? Zik, 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 catat zik tuh, hati-hati tuh. Ya, jadi nggak usah terlalu kreatif lah. Nanti kalau dibiarkan semakin aneh. Mau lebaran telepon Allah, ya kan? Aduh, ada. Ntar besok mau Jumatan WhatsAppan sama malaikat lagi. Udah. Kalau semakin aneh-aneh gitu artinya semakin waspada. Waspadalah, waspadalah. Itu bahasa hadis tuh. Iyyakum wa iyyahum. Jaga diri baik-baik. Ngaji yang betul. Ngaji, ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini penting ke aspek-aspek tadi? Karena kadang-kadang sekarang informasi itu bahasa kerennya terdestruksi sehingga jadi distraksi dalam penerimaan itu. Dan aneh-aneh sekarang. Ustaz Ali Hidayat ini tidak sunnah karena menghalalkan musik ini dan sebagainya. Oh, kita aja nggak suka musik. Cuman menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan fatwa begini, kapan begini, kapan begitu. Jelas? Paham tidak? チャンネル登録お願いね。